Hai guys, weekly close Bitcoin tampaknya sangat bullish sekali. Bagaimana analisa harganya, ada juga technical analysis Solana dan Cardano. Pendapat orang lain mengenai awal bull market ini dan situasi on-chain, apakah whale dan shark sedang mengakumulasi Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk weekly close daripada Bitcoin. Sudah 3 minggu berturut-turut weekly close-nya itu dalam posisi hijau, sangat kuat sekali, berhasil tembus di daerah sebelumnya yaitu di 21.453 dan tertahan di 22.700-an. Target selanjutnya adalah dia harus berusaha untuk meretest 25.000 ini dan berhasil menembus ke atas agar bisa melanjutkan pergerakan bullish-nya. Di time frame daily-nya kita lihat kalau selama hari Sabtu, Minggu ini terjadi pergerakan yang sideways saja karena Bitcoin sudah naik cukup banyak, jadi wajar saja ada masa-masa sideways-nya seperti ini. Kalau untuk di time frame 1 jam tampaknya ini ada semacam bull flag yang terbentuk dari sini. Kalau kita lihat, kita pasangkan di sini, yang ada di sini, kemudian yang ada di bawah di sini juga. Ini tampaknya pergerakan harga Bitcoin sedang melakukan yang namanya pola bull flag ini. Pola bull flag ini biasanya merupakan pola yang bullish, dan kalau misalnya terjadi breakout ke atas misalnya, maka dia bisa melanjutkan pergerakan harga ke atas lagi. Bisa target harganya itu kalau kita tarik secara Fibonacci itu ada di 24.000 dan kemungkinan besar bisa juga ke daerah atas daripada high sebelumnya yang terjadi di bulan Agustus 2022 yaitu 25.000, dan yang pasti di daerah sini 25.000 akan banyak yang sell karena ini merupakan garis resistance yang sangat kuat. Kalau misalnya ke bawah harga Bitcoin itu bisa ke di daerah yang ramai seperti ini. Technical analysis Solana itu bagaimana? Posisi sekarang itu masih sideways di dalam kotak warna merah ini di dalam batas atasnya. Belum ke daily MA 200-nya yaitu garis warna biru ini, itu di harga sekitar $27,33 atau $28 katakanlah. Kalau tembus bisa ke daerah kotak warna merah selanjutnya ini yaitu di 33 sampai $39. Ada bearish divergence yang terbentuk di sini, ada perlemahan di dalam buying pressure-nya sehingga wajar saja kalau misalnya koreksi bisa terjadi. Namun kalau saya melihat momentum ini, maka momentum ini cukup kuat. Altcoin juga bisa masih ada pergerakan atau ruang ke atas. Selanjutnya adalah Cardano, di mana Cardano telah berhasil melakukan retest di garis ini di harga $0,32 dan berhasil naik ke atas melakukan yang namanya higher high untuk di daerah di sini. Sekarang masih dalam posisi koreksi. Target kalau misalnya berhasil untuk melanjutkan kenaikannya ke atas adalah 0,4 di supply zone yang kotak warna merah ini, dan selanjutnya adalah 0,439 garis resistance yang cukup penting untuk Cardano. Bullish secara weekly-nya kalau kita lihat di sini sudah 3 minggu berturut-turut candle weekly daripada Cardano ini naik ke atas, tapi ada bearish divergence sama seperti Solana. Ketika harga naik ini di sini RSI-nya itu menurun, jadi wajar saja untuk melakukan koreksi di tengah-tengahnya. Ini adalah pendapat dari technical analyst profesional. Menurut dia, bear sekarang berada di pihak yang salah untuk Bitcoin selama 2 minggu. Weekly close daripada Bitcoin itu sudah close di atas 2 key level. Yang pertama ada di sini 21.400 dan yang kedua adalah di 22.700. Oh, berarti yang maksud dia adalah yang di sini close body-nya yaitu di 21.800. Jadi garis ini dan garis ini menunjukkan kalau pergerakan weekly Bitcoin itu sangat bullish. Indikator 2 mingguan ini sangat bullish. MACD 2 mingguan juga melakukan cross ke atas, jadi ini bullish. Tetapi indikator per bulannya itu memperlihatkan adanya tanda-tanda bullish, tetapi masih bearish ya teman-teman. Jadi maksudnya ini belum selesai karena monthly itu time frame-nya itu cukup panjang. Jadi wajar saja kalau misalnya indikator di monthly-nya itu telat untuk bullish, tetapi kita bisa melihat kalau indikator di time frame yang lebih rendahnya, hariannya, weekly-nya itu bullish. Kalau misalnya hal yang sama itu terulang lagi di masa depan, kalau misalnya ada indikator daily atau weekly-nya itu bullish, maka kita harus manfaatkan kesempatan tersebut, tidak menunggu monthly-nya untuk menjadi bullish. Pendapat dari analis lain yaitu Trend Rider, ini sangat dekat sekali dengan perubahan menjadi macro bull. Sebelumnya adalah macro bear ya. Sebelumnya macro bear sejak sebenarnya dari April 2021, ini sebenarnya pola korektif ketika kita naik ke 69.000, dan macro bear dari April 2021 sampai
November 2022. Kemungkinan besar ini adalah permulaan daripada macro bull menurut dari Trend Rider. S&P 500 saham teknologi di Amerika Serikat pas kali di trendline. Nasdaq mendekati di trendline-nya itu hampir mau menyentuh daerah trendline-nya. Bitcoin sudah menyentuh trendline tetapi sudah berada di atas pita, tanda awal bullish, dan altcoin baru saja di atas pita dan masih banyak ruang ke atas untuk naik sampai ke garis trendline ini. Bisa naik banyak untuk altcoin. Kalau kita lihat dari altcoin yang sedikit telat pergerakan harganya, kita lihat selama 2 minggu terakhir ini Bitcoin yang melakukan pergerakan harga yang sangat kuat sekali ke atas. Altcoin masih banyak ruang ke atas, ada potensi bagi kita untuk cuan di sini. Kita baru saja berhasil bounce, sekarang tinggal menunggu 1-2 minggu di atas trendline untuk fase 2 konfirmasi ini. Menurut saya bullish, menurut saya quarter pertama, quarter kedua ini bisa bullish untuk Bitcoin dan altcoin. Kita juga akan melihat untuk on-chain analysis daripada Whale dan Shark ini menurut dari Axel. Whale dan Shark sekarang sedang mengakumulasi Bitcoin. Whale dengan jumlah Bitcoin 1.000 sampai 10.000 Bitcoin mulai mengakumulasi Bitcoin dari tanggal 11 Januari atau pas 2 minggu yang lalu. Dan Shark dengan jumlah Bitcoin 100 sampai 1.000 Bitcoin mengikutinya di tanggal 16 Januari. Ternyata Whale yang menjadi pelopornya, yang penggerak utamanya. Dari chart daily, dua-duanya, metriknya telah berubah menjadi hijau. Kalau kita lihat ini merupakan yang Whale telah berubah menjadi hijau, dan setiap kali ini berubah menjadi hijau, biasanya harga itu cenderung untuk naik ya teman-teman. Shark juga sama, tetapi lebih telat karena mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Whale. Sama ketika berubah menjadi hijau, harga juga relatif naik. Sentimennya bagaimana? 13 voting itu bullish, 11 voting itu masih bearish. Ini sangat mudah sekali kita untuk terjebak di dalam yang namanya disbelief, ketidakpercayaan terhadap rally yang dilakukan ini. Sudah lama mereka benar, jadi mereka masih mengekspektasikan bahwa Bitcoin bisa itu ke harga yang lebih rendah lagi. Ada banyak FUD yang beredar, harusnya bisa ke 14.000, harusnya bisa ke 13.000, 12.000, 10.000. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak bisa memprediksi bottomnya itu di mana, tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan DCA, dan saya sudah bilang ini sejak dari sekitar bulan Juni, Juli kalau tidak salah, 20.000, 21.000, 22.000 itu teman-teman beli juga nggak apa-apa. Apalagi ketika kita berada di harga yang lebih rendah ini, saya juga memberitahukan kepada teman-teman untuk melakukan DCA, dan pasti posisi sekarang sudah untung. Tetapi tidak semua orang bisa melakukannya karena greed itu atau sifat keserakahan manusia tersebut itu bisa untuk ke atas dan bisa untuk ke bawah juga ya teman-teman. Greed itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.